Untuk yang sedang gembleng ini ya, setiap sore kan panjenengan diberi motivasi mengenai patrap samadhi. Nah, terus setelah sore ketika dimulai gembleng, panjenengan kan dituntun secara langsung tentang cara-cara, tentang teknik-teknik patrap, tentang bacaannya, tentang samadhinya seperti apa dan bagaimana. Itu panjenengan harus ingat loh ya. Harus ingat dan harus hafal. Karena nanti yang akan digunakan setelah panjenengan pulang yaitu patrap samadhi yang panjenengan peragakan selama gembleng di sini. Jadi tentang tata caranya patrap samadhi, teknik-tekniknya patrap samadhi itu jenengan harus ingat dan harus hafal itu. Nah, terus nama-namanya harus ingat, harus hafal. Semisal contoh, ini patrap palungguh, ini patrap kunci namanya, ini patrap paweling namanya, ini patrap mijil, ini patrap singkir. Itu jenengan harus tahu, harus hafal itu, harus ingat. Bacaan palungguh pambuka seperti apa, bacaan palungguh panutup seperti apa, bacaan palungguh sare seperti apa, bacaan palungguh jati seperti apa, itu hanya harus hafal semua. Nama-namanya itu harus hafal semua. Kalau panjenengan sampai ndak ingat, lupa, sama halnya panjenengan lupa sama jati diri sejatinya panjenengan sendiri. Nah, kalau panjenengan ingat, tidak lupa, ya berarti panjenengan ingat sama jati diri panjenengan. Dan itu penting, terutama tentang cara-caranya, tentang teknik-tekniknya. Karena tidak semua pelaku spiritual itu menguasai tata cara atau teknik-tekniknya dengan baik dan tepat, itu sangat jarang. Nah, panjenengan yang dituntun secara langsung, diberitahu secara langsung, kalau sampai ndak ingat, ndak hafal, rugi sampean sendiri. Nanti setelah pulang dari sini, praktek di rumah bingung jenengan. Saya mau seperti ini, menggunakan patrap samadhi apa, nanti bingung jenengan di situ. Karena lupa, karena ndak ingat. Terus ketika melakukan patrap samadhi, mengalami itu, mengalami ini, saya harus bagaimana? Nanti bingung jenengan kalau tidak ingat, kalau tidak hafal itu. Pada intinya, patrap samadhi yang panjenengan lakukan selama panjenengan gembleng di sini, lah itulah nanti patrap samadhi yang akan panjenengan gunakan di rumah. Jadi perhatikan baik-baik ketika diberi bimbingan secara langsung.
Semisal mengalami ketidakmengertian atau ketidakpahaman, cepat tanyakan. Cepat tanyakan. Jangan diam saja, jangan ditahan. Nanti panjenengan bingung sendiri. Kalau ketika diberi motivasi dan diberi pengarahan, diberi bimbingan secara langsung, sampean bisa memperhatikannya dengan baik, bisa mengingatnya, bisa menghafalnya, nanti panjenengan bisa ahli di situ. Begitu selesai gembleng, jenengan sudah ahli di situ. Udah tahu nama-namanya patrap, ini patrap ini, patrap ini, patrap ini namanya ini, patrap ini namanya ini, bacaan ini namanya ini, bacaan ini namanya ini. Ketika melakukan patrap harus bagaimana, ketika samadhi harus bagaimana, panjenengan bisa ahli di situ. Karena apa? Karena pelajarannya kan diulang-ulang tiap sore kan diulang-ulang terus. Terkait patrap samadhi, itu tidak sedikit para kadang yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, itu masih belajar ulang melalui video. Karena cara-cara teknik-teknik patrap samadhi yang diajarkan di sini udah lupa. Ini jangan sampai jenengan mengalami seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, barangkali ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami. Coba tanyakan secara langsung pada saya. Untuk yang gembleng. Nggak ada. Kalau nggak ada pertanyaan berarti panjenengan saya klaim sudah mengerti, sudah paham, sudah tahu loh ya. Jadi jangan sampai nanti saya tanya, ini namanya patrap apa, sampai nggak bisa jawab. Ini namanya bacaan apa, sampai nggak bisa jawab. Jangan sampai itu. Bahan dan asal usul raga panjenengan dari apa dan dari mana, jangan sampai panjenengan nggak bisa jawab ya. Karena kendali laku itu adanya di situ. Kendali laku itu adanya pada jati diri sejatinya kita. Kendalinya ada di situ. Bahkan bisa dikatakan apapun itu, bukan cuma laku saja, bukan cuma spiritual saja. Apapun itu kendalinya ada di situ. Tepat sasaran atau tidak, itu kendalinya ada di situ. Ada pada jati diri pribadi diri kita sendiri. Tentang dari apa bahannya, dari mana asalnya raga kita, dari apa bahannya jiwa kita, dari mana asalnya jiwa kita,
dari apa bahannya hidup kita, dari mana asalnya hidup kita. Lah itu kendalinya ada di situ. Kalau sampai lupa tentang itu, ya berarti lupa diri. Nah, ketika kita melakukan sesuatu dalam keadaan lupa diri, ya nggak ada hasilnya. Sekalipun berhasil, nggak akan memuaskan. Karena tidak menyadari apa yang dilakukan. Ingat jati diri pribadi sejatinya kita sebagai manusia hidup di dunia, sama halnya ingat dengan sebutan-sebutan patrap, sebutan-sebutan bacaan, tata caranya patrap samadhi, sama halnya mengingat itu. Lah ingat dengan sebutan-sebutan patrap, dengan sebutan-sebutan bacaan, dengan tata cara patrap samadhi, sama halnya panjenengan ingat dengan jati diri panjenengan. Lah dengan selalu ingat jati diri, tidak lupa tentang asal-usul diri, bahan dan asal-usul diri, tentang sebutan-sebutan apa saja patrap, apa saja bacaannya, terkait wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Menghadapi apapun panjenengan dalam keadaan siap. Menghadapi apapun, mengalami apapun, panjenengan dalam keadaan siap siaga. Tapi kalau sampai lupa, dandap jenengan. Jangankan menghadapi sesuatu yang bersifat spontan. Sesuatu yang sejak awal kita perhatikan saja, kita bisa terkejut di situ. Bisa bingung. Nah, karena bingung ya, akhirnya kalah oleh masalah. Tidak bisa menghadapi masalah. Jadi saya ulang sekali lagi, ketika panjenengan diberi motivasi secara langsung, diberi petunjuk secara langsung, dibimbing secara langsung, entah itu tentang ilmu pengertiannya, ilmu pemahamannya, ilmu pengetahuannya, ataupun prakteknya, perhatikan baik-baik agar panjenengan bisa merekam, sehingga panjenengan bisa mengingatnya dengan hafal. Karena secara ilmu, di bagian itulah ilmu termahal di sini. Ditambah lagi kelakuan yang kita lakukan di luar patrap samadhi. Seperti ketika kita minum, merokok, medang, makan, ketika mandi. Jadikan itu sebuah kebiasaan. Kalau sampai mengalami lupa, semisal contoh, minum. Karena lupa langsung minum. Nah, begitu ingat minumnya dihentikan. Itu caranya berlatih itu seperti itu. Begitu ingat minumnya dihentikan, disempurnakan dulu.
Dengan begitu nanti panjenengan selesai gembleng, meninggalkan pesanggerahan ini, pulang ke tempat tinggal panjenengan, panjenengan sudah ahli di situ. Dikarenakan sudah ahli, ketika mau apa saja itu ndak WhatsApp saya. Nah, wong sudah ahli, sudah bisa sendiri. Jadi jangan sampai selesai gembleng masih sibuk SMS saya bertanya itu, bertanya ini. Padahal semuanya sudah dicurahkan, semuanya sudah diberikan selama gembleng. Dengan ahli, dengan memiliki keahlian dari apa yang panjenengan kaji dan panjenengan praktekkan selama gembleng, bisa saya katakan panjenengan bisa melampaui apapun itu. Karena apa? Karena intinya ada di situ, kendalinya ada di situ. Sehingganya nanti ketika membuka buku hadiah dari saya, panjenengan tahu prakteknya. Buka buku, dihafal bacaannya, langsung bisa praktek sendiri. Karena sudah tahu tata caranya patrap, tata caranya bersama dia harus seperti apa, bagaimana, panjenengan sudah menguasai. Dikarenakan itu semua, untuk bisa mendapatkan hasil maksimal, kita itu harus ahli. Untuk bisa mendapatkan sesuatu dengan maksimal, kita itu harus ahli. Makanya saya minta selesai gembleng, panjenengan harus ahli. Ahli putra kekudangane Rama. Bukan ahli sunah ya. Ahli putra kekudangane Rama. Nah, putra kekudangane Rama ini bisa melampaui apapun. Kalau belum bisa melampaui apapun, tidak mungkin Romo akan mengandalkan, itu tidak mungkin. Bisanya Romo mengandalkan berarti yang diandalkan itu mumpuni. Lar sesungguhnya teknik atau tata cara mijilake Romo itu adanya di situ. Dengan selalu mengingat atau ingat secara kontinu jati dirinya apa, siapa, dan dari mana. Itu pasti bisa mijilake Romo. Tapi kalau masih putus nyambung, belum kontinu, berarti kan kesadarannya masih putus nyambung.
Lawang jati diri pribadinya kita itu adalah kesadaran itu tadi. Nah, kalau mengingat diri masih putus nyambung, berarti kesadarannya masih putus nyambung. Nah, kalau kesadarannya masih putus nyambung, ya kita masih mengalami kesulitan-kesulitan. Masih berproses. Walaupun sesungguhnya proses itu sudah tidak ada. Dikarenakan sudah sampai. Namun dikarenakan kesadarannya masih putus nyambung, atau ingat dirinya masih putus nyambung, ya kita akan mengalami kesulitan. Nah, kesulitan itu mirip dengan proses. Jadi motivasi yang diberikan secara berulang-ulang selama panjenengan gembleng, petunjuk yang sama diberikan secara berulang-ulang selama panjenengan gembleng, bimbingan yang sama yang diberikan secara berulang-ulang selama panjenengan gembleng, kok sampai ndak hafal, gawat jenengan. Kalau sampai tidak hafal, kalau sampai lupa, soalnya sampai malam kemarin ketika ada 4 kadang panjenengan berhasil mencapai puncaknya gembleng malam kemarin, itu salah satunya masih ada yang ketika coba tangannya patrap palungguh, bingung, itu masih bingung. Apa itu patrap palungguh? Masih bingung. Itu masih ada. Makanya malam ini saya mengingatkan kepada panjenengan agar supaya jangan sampai ketika panjenengan mencapai puncak itu panjenengan masih belum kenal dengan diri panjenengan. Panjenengan masih belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib. Sehingganya ketika saya suruh lakukan patrap palungguh, panjenengan bingung. Saya suruh melakukan patrap mijil, panjenengan bingung. Apa itu patrap mijil? Bagaimana itu patrap mijil? Panjenengan masih bingung. Itu karena apa? Padahal bentuk motivasinya, bentuk bimbingannya itu diberikan setiap hari secara berulang-ulang. Nah, kalau di sini panjenengan masih mengalami bingung, bagaimana nanti kalau panjenengan sudah di rumah sendiri? Pasti lebih bingung lagi. Oke, untuk semuanya yang sedang gembleng ya. Dan melalui konten video ini, malam ini, terkait manekung, terkait gembleng, saya nyatakan dimulai dari malam Senin, lusa, ada untuk selamanya. Selagi
masih ada yang mau sempurna, selagi masih ada yang mau abadi. Karena tempo hari saya upload video terkait manekung atau gembleng yang saya hentikan. Lah, melalui konten video itu ternyata di luar sana itu ada banyak orang baik. Ada banyak sekali orang baik yang ingin menyempurnakan kebaikannya. Hanya saja mereka belum mendapatkan waktu yang tepat untuk melakukan manekung atau gembleng. Dan setelah mengetahuinya, saya semakin percaya diri, semakin bersemangat bahwa apa yang saya ketahui yang nantinya akan terjadi di sekitar tahun 2025 itu bisa dicegah. Dengan apa yang saya ketahui setelah saya upload video tentang manekung atau gembleng yang hendak saya hentikan, di situ saya mengetahui ternyata orang baik itu sangat banyak. Dan buktinya itu saya dapatkan dari ratusan WhatsApp yang mewakili menyatakan dirinya bahwa ingin sekali manekung atau gembleng, namun karena waktunya masih belum dapat sehingga belum bisa sampai ke sini, dan mendengar kabar dari saya akan menghentikan, mereka itu seperti stres. Nah, dengan itu saya berkesimpulan, berarti di luar sana itu ada banyak orang baik yang ingin menyempurnakan kebaikannya. Tidak sekedar melakukan kebaikan maksudnya, tapi ingin menyempurnakan kebaikannya. Hanya saja waktu yang belum mendukung mereka. Nah, dengan itu bisa disimpulkan bahwa pergantian peradaban kehidupan manusia yang kejadiannya amat sangat mengerikan di sekitar tahun 2025 nanti itu bisa ditanggulangi. Bahkan mungkin tidak jadi. Karena jumlah orang baik jauh lebih banyak dibanding jumlah orang yang tidak baik. Karena yang bisa menghentikan peralihan peradaban kehidupan manusia adalah kebaikan. Artinya, kalau jumlah kebaikan lebih banyak daripada yang tidak baik, maka peralihan peradaban ini tidak terjadi. Dengan ini, saya merasa tidak sia-sia
apa yang saya lakukan selama ini, saya merasa tidak sia-sia. Karena saya bekerja sama dengan alam semesta yang punya niat mau menghancurkan dirinya sendiri, dikarenakan penghuninya lebih banyak yang tidak baik. Nah, kerjasama saya ternyata berhasil. Jadi sesungguhnya saya itu sedang bekerja sama dengan alam semesta. Kerjasama ini saya lakukan dikarenakan saya tahu bahwa alam semesta akan melakukan bunuh diri. Katakanlah seperti itu. Alam semesta akan melakukan bunuh diri. Nanti di sekitar tahun 2025. Dikarenakan penghuninya lebih banyak yang tidak baik daripada yang baik. Nah, dengan kejadian ini, saya jadi tahu bahwa kerjasama saya dengan alam semesta ternyata berhasil. Terkait ini, tetap kita harus berkesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu sendiri. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini belum tahun 2025. Dan yang bisa menetralkan kejadian yang akan terjadi di tahun 2025 nanti adalah panjenengan-panjenengan ini. Jadi bisa dikatakan penentunya adalah putra kekudangane Romo. Jadi alam semesta bunuh diri atau tidak bunuh diri itu penentunya adalah putra kekudangane Romo. Kalau putra Romo banyak, bahkan mungkin separuh dunia adalah putra Romo. Tapi yang banyak itu belum tentu kekudangane Romo. Nah, agar supaya kedudukan kita sebagai manusia hidup di dunia ini menjadi panji-panji alam semesta, maka panjenengan harus ahli menguasai apa yang panjenengan kaji dan apa yang panjenengan praktekkan selama gembleng. Dengan begitu, kita akan menjadi benteng alam semesta. Yang nantinya
tidak ada lagi rumah sakit, tidak ada lagi penjara, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi kuburan. Maka saya ulangi, mungkin masih ada yang belum panjenengan mengerti, masih ada yang belum panjenengan pahami, masih ada yang belum panjenengan ketahui terkait patrap samadhi dan di luar patrap samadhi. Coba ditanyakan. Karena panjenengan harus benar-benar klik di situ. Harus benar-benar mengerti, harus benar-benar memahami, harus benar-benar mengetahui. Sebab selain yang sudah saya sampaikan tadi, setelah selesai gembleng, panjenengan adalah guru. Nah, seorang guru ini kan harus ahli. Setelah saya gembleng nanti, manusia panjenengan adalah guru. Guru bagi diri panjenengan sendiri dan guru bagi keluarga panjenengan sendiri. Jadi harus ahli untuk bisa menjadi guru pribadi, untuk bisa menjadi guru keluarga harus ahli. Karena apa? Karena diri kita, keluarga kita itu sudah pasti akan menjadi lirikan tetangga-tetangga kita. Nah, kalau kita dilirik oleh tetangga kita begitu-begitu saja, ya nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi pelajaran inti panjenengan selama gembleng hanya ada 3. 1, tentang asal-usul, tentang bahan dan asal-usulnya diri, tentang patrap samadhi, dan tentang menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo di luar patrap samadhi. Itulah pelajaran inti panjenengan selama panjenengan gembleng, dan panjenengan harus ahli di situ.
Terkait 3 hal itu, motivasi berbentuk tulisan ada banyak, motivasi yang diberikan secara langsung banyak dan sering. Jadi untuk menghafal, untuk mengingatnya selalu, harusnya itu mudah.